Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, an-nikahu sunnati, faman raghiba anni sunnati falaysa minni, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini mari kita bersama-sama untuk belajar mengenal lebih dalam tentang fikih munakahat, yang ini akan menjadi materi kita di pertemuan kali ini. Pada materi kali ini insyaallah nanti akan kita pelajari bersama, yakni tentang ketentuan hukum perkawinan dalam Islam, kemudian menjelaskan hikmah perkawinan, dan menjelaskan tentang ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia. Insyaallah nantinya akan satu persatu kita pelajari bersama. Oleh karenanya saya berharap untuk terus disimak video ini supaya kita mendapati keilmuan yang insya Allah bisa membawa kemanfaatan untuk masa-masa mendatang. Baik, mari kita bersama-sama untuk mempelajari tentang fikih munakahat yang dalam materi kita ini diberi judul Indahnya Membangun Mahligai Keluarga, yang dalam topik pembahasannya nanti juga akan membahas selain dalam permasalahan pernikahan, juga nanti akan membahas tentang pandangan Islam tentang talak, rujuk, hikmah nikah, hikmah talak, hikmah rujuk, kemudian menjelaskan tentang ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, dan menguraikan kompilasi hukum tentang perkawinan yang ada di Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti akan kita pelajari bersama tentang pengertian dan hukum nikah, kemudian tujuan nikah, rukun nikah, dan kewajiban suami dan istri, serta hikmah daripada melangsungkan sebuah pernikahan. Nah, yang pertama kita pahami dulu tentang istilah pernikahan menurut syariat, yaitu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan untuk melakukan hubungan kelamin. Pernikahan ini merupakan sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah. Bahkan ada pendapat yang menyampaikan ibadah yang terpanjang itu adalah pernikahan, di mana segala sesuatu yang dilakukan di dalamnya ketika melangsungkan aktivitas yang baik untuk saling memberikan kemaslahatan, memberikan kebaikan, memberikan perhatian, kasih sayang, maka semuanya itu menjadi nilai ibadah. Bahkan dikatakan juga dalam hadis, menikah itu menyempurnakan separuh daripada keimanannya kita. Maka ketika seorang melangsungkan sebuah pernikahan, separuh daripada keimanannya telah tersempurnakan. Separuhnya lagi adalah bila mana dia di dalam hatinya punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga pada dirinya tertanam ketakwaan yang mendalam untuk senantiasa melaksanakan apa yang menjadi perintahnya Allah, serta menjauhi apa yang menjadi larangannya. Hukum daripada pernikahan itu di dalam fikih munakahat dibagi menjadi 4, yaitu ada sunnah, wajib, makruh, dan haram.
Yang pertama adalah nikah menjadi sunnah bila mana ia punya rasa ingin untuk menikah, kemudian mampu juga untuk menikah secara finansialnya, dan mampu pula untuk mengendalikan daripada hawa nafsunya dari perzinaan, maka dia disunnahkan untuk menikah. Kemudian yang kedua, hukumnya menjadi wajib, yaitu bila mana dia punya rasa keinginan untuk menikah, mampu juga untuk menikah, tetapi dia punya rasa kekhawatiran daripada perbuatan zina lantaran besarnya daripada nafsu syahwat yang ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga, yaitu hukumnya menjadi makruh bila mana bagi yang ingin menikah tetapi secara finansial dia belum mampu untuk memberikan nafkah terhadap istrinya, maka hal yang seperti ini menjadi makruh. Namun kita tidak diperkenankan untuk mempunyai rasa yang demikian, sebab nikah itu bisa menjadi membuka rizki yang Allah curahkan kepada kita semuanya. Bila mana kita punya niat, kita punya tekad, maka Allah pun akan beri jalan kemudahan. Kemudian yang keempat, nikah itu bisa menjadi haram bila mana di dalam keniatannya ketika melangsungkan sebuah pernikahan ada maksud-maksud yang tidak baik, yang dapat merugikan baik di pihak perempuan maupun di pihak laki ataupun di pihak masing-masing daripada keluarganya. Maka yang demikian ini menjadi haram bila mana sebuah pernikahan dibangun dengan keniatan untuk berbuat yang tidak baik. Dan dalam hadis diterangkan baginda Rasulullah SAW memberikan solusi kepada pemuda-pemudi yang dalam keadaannya belum siap untuk melangsungkan sebuah pernikahan, namun besarnya nafsu syahwat yang ada pada dirinya ini susah untuk dibendung, maka Nabi memberikan saran untuk berpuasa. Sebab dengan berpuasa ini nafsu akan lebih terkendalikan. Yang selanjutnya kita masuk kepada bahasan tentang tujuan daripada pernikahan. Di dalam Al-Quran diterangkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Tujuan pernikahan itu adalah litaskunu ilaiha, untuk meraih yang namanya ketenangan di dalam hidup. Di mana seseorang yang melangsungkan sebuah pernikahan, maka hikmah demi hikmah akan dia dapati. Di antaranya adalah meraih ketenangan hidup, meraih daripada kesempurnaan daripada separuh keimanannya, juga mendapati ketenangan di dalam nafsu syahwatnya karena mempunyai tempat untuk menyalurkan daripada hasratnya, di mana ini sudah menjadi suatu hal yang halal, sah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, tujuan daripada pernikahan juga memperoleh daripada keturunan yang sah dalam masyarakat, juga mewujudkan suatu kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Karena itu, orang yang menikah menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang rukun daripada pernikahan. Yang pertama yakni adanya calon suami. Syarat untuk menjadi seorang suami, yang pertama jelas dia adalah seorang laki-laki yang dewasa. Kemudian beragama Islam. Ini menjadi hal yang wajib. Seorang muslim harus nikah juga dengan seorang muslim. Kemudian yang selanjutnya tidak dipaksa ataupun terpaksa.
Jadi menikah itu memang didasari atas dasar suka sama suka, rela sama rela, ridho dan sama-sama ridho. Karena yang demikian bisa menghadirkan yang namanya litaskunu ilaiha, bisa menghadirkan yang namanya ketenangan, ketentraman di dalam hati. Kemudian yang selanjutnya, tidak sedang dalam keadaan ihram, haji ataupun umrah. Kemudian yang selanjutnya, bukan daripada mahram calon istrinya. Artinya suami yang akan menikahi ini bukan kerabat ataupun saudara daripada calon istrinya. Nanti di penjelasan berikutnya akan kita pelajari bersama tentang pembagian mahram, siapa-siapa saja wanita yang hukumnya haram untuk dinikahi karena sebab adanya hubungan mahram. Kemudian yang selanjutnya tentang rukun nikah, yakni adanya calon istri. Syarat untuk menjadi seorang istri, jelas dia adalah seorang wanita yang sudah cukup umur. Ini di perundang-undangan juga diatur, namun di dalam agama hanya diatur bila mana dia sudah dalam keadaan yang baligh, maka boleh baginya untuk menikah. Tetapi karena kita adalah warga Indonesia, sangatlah patut untuk mengindahkan adanya aturan pemerintah tentang batasan minimal seorang wanita untuk bisa menikah. Kemudian yang selanjutnya adalah bukan perempuan musyrik. Artinya wanita yang hendak dinikahi ini adalah sesama muslim, bukan daripada kalangan kaum musyrik. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak dalam keadaan ikatan pernikahan dengan laki-laki lain. Kemudian bukan mahram daripada calon suaminya. Artinya wanita ini bukan kerabat dekat ataupun saudara daripada calon suaminya. Kemudian poin yang selanjutnya juga bukan dalam keadaan masa iddah ketika wanita tersebut diceraikan, baik itu cerai dalam keadaan si suami meninggal ataupun cerai karena ditinggalkannya. Kemudian yang terakhir, tidak dalam keadaan ibadah ihram, haji ataupun umrah. Kemudian yang berikutnya masih dalam bahasan rukun nikah, yakni yang ketiga adalah adanya wali nikah, yaitu wali yang menikahkan anak perempuannya untuk si calon suaminya. Wali nikah ini dia harus mempunyai syarat. Yang pertama adalah seorang laki-laki, kemudian dia beragama Islam, baligh, kemudian merdeka, berlaku adil, dan tidak dalam keadaan berihram, haji ataupun umrah. Wali nikah ini yang paling afdol adalah bapak daripada si wanita tersebut. Namun untuk menjadi wali daripada wanita yang akan dinikahkan itu, dalam hal ini adalah bab yang memang secara nasab itu keturunannya. Artinya anak ini memang secara nasab sah menjadi putrinya daripada bapak tersebut. Jikalau ditemukan adanya suatu permasalahan yang pernah dialami di masa lalunya, seorang bapak ini pada saat mempunyai anak yang pertama, yakni yang dalam hal ini adalah anak perempuan yang akan dinikahkannya, namun dahulunya terlahir daripada ikatan pernikahan yang belum sah, artinya
hamil lebih dulu, maka secara otomatis bapaknya ini tidak dapat menjadi wali daripada anak pertamanya. Kemudian yang selanjutnya urutan wali nikah dari setelah yang tadi dijelaskan, urutan yang pertama yang paling afdol adalah bapak kandungnya yang punya nasab. Kemudian urutan yang kedua adalah kakek dari si ayah tersebut ataupun bapaknya lagi. Katakanlah embahnya, ya. Maka dia mempunyai kedudukan kedua untuk menjadi wali nikah. Kemudian siapa lagi? Adalah anak laki-laki saudara seayah, baik itu kakaknya maupun adiknya yang sudah memenuhi syarat tadi di awal. Dia adalah seorang laki-laki dewasa, beragama Islam, baligh, adil, maka bisa dia nantinya untuk menjadi wali nikah daripada saudara perempuannya. Kemudian yang berikutnya paman, ya, yang urutannya adalah dari keturunan ayahnya. Maka nanti dia boleh untuk menjadi wali nikah daripada ponakannya begitu. Dan yang terakhir adalah wali hakim, yaitu dalam hal ini petugas yang ditugaskan dari kantor urusan agama KUA, yang dia juga mempunyai tugas selain menjadi pencatat pernikahan, namun juga boleh untuk dijadikan sebagai wali hakim bila mana daripada kerabat keluarganya tidak ada yang berkenan untuk menjadi wali nikahnya ataupun memasrahkan kepada wali hakim untuk memasrahkan menikahkan daripada putrinya. Kemudian yang selanjutnya, rukun daripada nikah juga harus adanya 2 orang saksi. 2 orang saksi ini keduanya harus mempunyai syarat. Yang pertama adalah dia harus beragama Islam. Kemudian dia juga seorang laki-laki, baligh, berakal sehat, dapat mendengar dengan baik, karena nantinya akan mempersaksikan ikrar daripada ijab qabul yang disampaikan oleh wali ataupun si calon suaminya. Kemudian juga dapat melihat dengan baik, dapat berbicara, karena nantinya saksi ini akan dimintai persaksiannya untuk menyatakan kesahannya pada saat ikrar ijab qabul. Kemudian juga bersikap adil. Yang selanjutnya tidak dalam keadaan ihram, haji maupun umrah. Kemudian yang berikutnya, rukun nikah yang berikutnya yakni adanya ijab qabul. Ijab adalah ucapan dari wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan untuk si calon suaminya. Sedangkan qabul adalah ucapan dari pihak si laki-laki untuk menerima daripada pihak perempuannya. Dalam hal ini yang perlu kita pahami, tidak ada ketentuan syarat yang khusus tentang bahasa yang akan kita pergunakan di dalam ikrar ijab qabul. Artinya mau pakai bahasa apa saja ya dibolehkan. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Jawa, ataupun bahasa Inggris, bahasa yang lainnya itu boleh dan sah. Yang penting ikrar ataupun ikrar ijab qabulnya itu dapat dipahami, dapat dimengerti dan oleh wali, kemudian kedua mempelai
maupun para saksi yang mempersaksikan akan adanya ikrar ijab qabul. Jadi hendaknya ketika menyampaikan daripada ikrar ijab qabul ini, bahasa yang dipergunakan semuanya bisa mengerti, semua bisa memahami. Kemudian yang selanjutnya adalah berbicara masalah mahar. Mahar ini tidak termasuk di dalam rukun nikah. Namun mahar ini adalah menjadi kewajibannya seorang suami untuk memberikan penghargaan kepada si calon istri yang dinikahinya. Jadi kalau misalkan seseorang melangsungkan pernikahan tanpa adanya mahar, maka nikahnya itu sah. Namun kewajiban sebagai seorang suami belumlah terpenuhi. Pendapat ulama menyampaikan sebaik-baik daripada mahar itu adalah yang punya nilai baik, nilai bermanfaat untuk si calon istrinya. Juga disampaikan sebaik-baik mahar itu adalah yang tidak saling memberatkan. Artinya seorang suami juga dianjurkan untuk memberikan yang terbaik, namun seorang istri pun juga sebaiknya bisa memposisikan di mana keadaan seorang suami dalam segi kemampuannya. Baik, sementara di pertemuan kali ini kita membahas ini dulu. Selanjutnya di pertemuan berikutnya nanti insyaallah akan kita bahas tentang permasalahan pembagian mahram, yakni tentang siapa-siapa saja wanita yang hukumnya haram untuk dinikahi. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bisa memberikan tambahan wawasan kepada kita dan diberikan kebermanfaatan ilmu serta diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu mengamalkan keilmuan-keilmuan yang sudah kita pelajari bersama. Terima kasih. Sekali lagi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.